pengesahan yang dilakukan oleh era DPR sekarang ini sebetulnya hanya untuk melegal formalkan yang sudah dilakukan selama 10 tahun terakhir agar mereka mendapatkan legitimasi. Sentimen publik mengarahkan bahwa ini nanti militer akan kembali lagi, dui fungsi ABRI akan berlaku kembali. Saya pikir tidak. Secara substansi apa yang dilakukan dalam pengesahan RUU ini sama persis dengan undang-undang sebelumnya, hanya penambahan 4 kelembagaan. Sistem pengelolaan yang beralih dari dui fungsi ABRI kemudian menjadi demokrasi era reformasi yang mengharapkan supremasi sipil itu menjadi segala-galanya, akhirnya memilih kita untuk berada di sistem hybrid di mana supremasi sipil itu tetap menjadi motor utama, akan tetapi masih di beberapa sektor militer juga turut terlibat, dan itu sebetulnya yang diwadahi dalam undang-undang TNI yang ada. Kritik keras terhadap peran militer dalam dunia politik. Di era Pak Jokowi tidak begitu keras suara-suara ini melenting, karena saya lihat memang kritikus-kritikus ini banyak bisa menikmati akses kekuasaan di era Pak Jokowi begitu. Prabowo Subianto sedang memegang tampuk kekuasaan tertinggi, kebetulan latar belakang backgroundnya adalah militer, dan RUU TNI hanya menjadi salah satu variabel untuk menjadi perahu mereka agar bisa menghantam Pak Prabowo yang saat ini memang betul-betul sedang gencar menghajar korupsi. Ini adalah saya lihat serangan balik dari orang-orang yang tidak begitu suka dengan performa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak! Berkolaborasi dengan interpretasi itu kadang-kadang tidak proporsional. Saya luruskan, nggak ada lagi wajib militer. Yang ada itu militer itu kalau dia akademi militer, kalau dia sebagai prajurit kalian atau sebagai komponen cadangan. Jadi tidak ada wajib militer di Indonesia lagi, tidak ada difungsi di Indonesia lagi. Jangankan jasa arwahnya pun udah nggak ada. Ya. Kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Pemirsa, DPR resmi mengumumkan atau meresmikan revisi Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 yang telah diresmikan dalam rapat paripurna pada Kamis pagi kemarin. Dan revisi Undang-Undang tentang TNI ini menuai banyak respon dari masyarakat, tentunya dari sejumlah elemen masyarakat. Dan sebenarnya apa kira-kira dampaknya bagi masyarakat? Begitu banyak penolakan hingga impactnya akan seperti apa untuk tata bangsa negara Indonesia. Dan untuk membahas perihal banyaknya polemik yang terjadi terkait dengan revisi Undang-Undang TNI yang direvisi oleh DPR RI pada kemarin resmi diparipurnakan, kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, polemik saat ini tengah terjadi. Tuai respon terkait bagaimana peresmian revisi Undang-Undang TNI yang sudah resmi menjadi undang-undang diparipurnakan oleh DPR RI pada kemarin, Bang Ab. Ini kalau melihatnya, Anda melihatnya bagaimana, Bang Ab, terkait banyaknya penolakan ini? Baik Mas Andi, sebelum saya membahas soal
pengesahan rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia itu menjadi undang-undang pada saat rapat paripurna sehari yang lalu, saya ingin mengawali diskusi kita ini dengan mengurai terlebih dahulu, Mas Andi, tentang hubungan sipil militer dalam sebuah negara yang memakai pola demokrasi. Kenapa sih hubungan sipil militer ini selalu menjadi diskursus hebat di negara-negara demokrasi dan selalu menjadi isu utama terkait dengan kancah perpolitikan nasional? Ini selalu menjadi isu yang sensitif yang kerap kali akan digunakan oleh para pegiat demokrasi untuk terus menyuarakan aspirasi-aspirasi kritis. Secara teoretikal, Mas Andi, ya, kenapa sih dalam sistem demokrasi untuk militer terlibat di dunia politik dan ekonomi itu menjadi barang yang haram, gitu? Kenapa militer itu betul-betul tidak diperbolehkan untuk memegang jabatan-jabatan sipil? Mas Andi, secara teoretikal ya, saya akan coba untuk mendiskusikan di awal ini secara background teori, karena ini nanti penting untuk saya menganalisis kenapa kemudian penolakan-penolakan ini marak terjadi, dan sebetulnya penolakan-penolakan ini behind the scene-nya akan seperti apa. Selain itu, saya berharap juga bagi pemirsa kita yang menyaksikan ini bisa memahami total kenapa kemudian ketika ada soal isu-isu militer ini itu menjadi sebuah sebuah peristiwa yang selalu mendapatkan perhatian dengan serius oleh berbagai macam pihak. Mas Andi, secara teoretikal ya, kenapa militer haram untuk bisa terlibat langsung dalam konteks politik pemerintahan dan juga ekonomi? Ini setidaknya dilatari oleh beberapa perkara, Mas Andi. Nomor satu, ketika sebuah negara sudah memakai sistem demokrasi yang digunakan landasan untuk mengelola pemerintahan, maka pada saat itu pula sistem demokrasi mensyaratkan penuh pemimpin yang akan mengelola urusan publik harus dipilih oleh rakyat. Dalam demokrasi, Mas Andi, pemerintahan harus dijalankan oleh pejabat yang dipilih secara demokratis oleh rakyat, bukan oleh mereka-mereka yang memiliki persenjataan untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, militer itu adalah salah satu institusi yang keberadaannya tidak dipilih melalui aspirasi rakyat. Dia ditunjuk oleh pemerintahan sipil dalam konteks demokrasi untuk menjadi alat pertahanan negara. Jika nanti militer memiliki kontrol atas pemerintahan dan mereka ini punya akses leluasa terhadap politik dan ekonomi, ini bisa membuat keputusan tanpa mempertimbangkan keinginan rakyat. Itu nomor satu. Jadi prinsip demokrasi itu adalah pemimpin-pemimpin politik harus dipilih oleh rakyat. Prinsip nomor dua, Mas Andi, demokrasi itu berjalan dalam prinsip checks and balances. Apa itu? Bahwa dalam demokrasi kekuasaan harus dibagi dan sekaligus kekuasaan harus diawasi untuk mencegah adanya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Nah, jika militer nantinya menduduki jabatan sipil tanpa pengawasan yang ketat, ini dikhawatirkan, satu, bisa menggunakan anggaran negara untuk kepentingannya sendiri. Nomor dua, menghindari akuntabilitas hukum karena memiliki kekuatan senjata. Yang ketiga, tentu bisa mengintervensi proses politik dengan mengancam pejabat-pejabat sipil. Itu perkara nomor dua. Perkara nomor tiga, Mas Andi, militer itu diciptakan untuk fokus pada keamanan dan pertahanan negara, bukan mengatur kebijakan sipil. Fungsi utama militer, Mas Andi, adalah satu, melindungi negara dari ancaman luar, bukan mengatur kebijakan sipil seperti kebijakan ekonomi, pendidikan, atau kesehatan. Nah, ketika militer terlalu terlibat dalam pemerintahan, mereka ini biasanya cenderung memprioritaskan keamanan dan kontrol dibandingkan memprioritaskan hak-hak sipil dan kebebasan
demokrasi. Nah, ini adalah perkara nomor 3. Perkara berikutnya, kenapa demokrasi mengharamkan militer untuk terlibat dalam dunia politik dan ekonomi? Karena nomor 4, militer itu karena punya senjata, ada potensi besar, Mas Andi, untuk institusi ini bisa melakukan kudeta. Sipil itu dalam konteks akses persenjataan tidak memadai sama sekali. Nah, jika kemudian militer nanti bisa menusuk masuk di dunia politik dan ekonomi, maka mereka punya potensi kuat untuk melakukan kudeta militer, dan nanti mereka akan membangun pemerintahan yang militeristik, dan ini tentu menjadi ancaman serius bagi demokrasi. Yang kelima, kenapa militer itu tidak boleh turut campur serta dalam konteks demokrasi untuk terlibat dalam dunia politik dan ekonomi? Karena ini akan berpotensi kuat untuk bisa melanggar HAM. Kenapa? Lagi-lagi karena militer ini diberikan akses penuh terhadap teknologi persenjataan tercanggih, tentu hal ini akan menggoda mereka. Jika kemudian ada yang tidak sesuai dengan keinginan institusi ini, bisa kemudian dilakukan pemaksaan, kekerasan, dan lain sebagainya. Dan itu sangat potensial untuk bisa melanggar hak asasi manusia. Jadi, dalam sistem demokrasi, Mas Andi, model pemerintahan demokratis itu hanya bisa dijalankan jika militer tunduk dan patuh kepada pemerintahan sipil, bukan sebaliknya. Jadi inilah kenapa kemudian isu militer masuk ke dalam dunia politik ini menjadi sangat sensitif, Mas Andi. Bang Ab, ini kalau melihat dari segi penolakannya seperti itu ya, penolakan dari masyarakat, mahasiswa, ini khawatir dengan aktifnya kembali dui fungsi ABRI. Kalau tadi yang sempat dijabarkan Bang Ab, mengapa pembahasan tentara selalu menjadi hal yang sensitif ketika dibahas di publik, ini sebenarnya ada kaitannya nggak sih dengan traumatik masyarakat, khususnya masyarakat yang hidup pernah merasakan pada saat zaman Orde Baru, Bang Ab? Nah, ini yang menjadi persoalan, Mas Andi. Meskipun secara teoretikal ya, dalam konsep demokrasi, militer itu diharamkan untuk terlibat dan terjun langsung dalam politik pemerintahan, akan tetapi dalam praktiknya, Mas Andi, dalam praktiknya banyak negara-negara yang kemudian tidak mampu secara penuh untuk kemudian keluar langsung untuk agar sipil bisa berdaulat penuh terhadap pengelolaan sebuah negara yang memakai sistem demokrasi. Akhirnya apa? Kekhawatiran terhadap militer yang memiliki akses persenjataan begitu kuat, kemudian akses organisasi yang begitu mapan, dan kemampuan analisis yang memang dilatih untuk bagaimana melakukan pengelolaan organisasi secara mapan, ini kemudian akan berpotensi kuat untuk melakukan hal-hal yang nantinya sangat bisa mencederai pemerintahan sipil. Padahal sipil dalam demokrasi itu adalah di atas segala-galanya. Nah, saya melihat, Mas Andi, penolakan-penolakan ini memang ada mengarah terhadap kekhawatiran. Kenapa kemudian dalam konteks Indonesia saat ini, meskipun kita menganut sistem demokrasi, akan tetapi militer belum sepenuhnya bisa kita arahkan kepada fungsi yang sesungguhnya yang diidealkan oleh negara demokrasi. Nomor satu, Mas Andi, secara teoretikal ya, hubungan sipil dan militer ini, kalau seandainya sebuah negara sudah menganut sistem demokrasi, maka mereka harus menempatkan sipil di atas segala-galanya. Dalam teori akademik ini yang disebut sebagai civilian supremacy. Jadi sipil dalam negara demokrasi adalah institusi atau kelompok yang memang harus memegang penuh kendali kekuasaan negara. Nomor dua, Mas Andi, secara teoretikal, dalam prakteknya ternyata tidak bisa, Mas Andi. Ada juga di mana ketika negara-negara itu
sipilnya tidak bisa mengambil alih penuh terkait dengan pengelolaan negara, militer kerap kali tetap kemudian terlibat untuk mengurus persoalan-persoalan negara. Hal ini kenapa terjadi? Biasanya saya melihat Mas Andi ya, ada beberapa perkara kenapa kemudian militer ini tidak bisa lepas sepenuhnya dari pengelolaan sebuah negara, karena nomor satu, sejarah keterlibatan militer dalam politik negara bersangkutan. Kita lihatnya, saya sebutkan sebuah negara yang memang memiliki sejarah panjang keterlibatan militer dalam dunia politik, itu misalnya Pakistan. Kudeta kerap kali terjadi. Thailand, Mesir, Venezuela, Myanmar, ini adalah negara-negara memang yang secara kesejarahan terjadi kudeta militer, di mana kemudian militer masuk terhadap semua sisi dan lini kekuasaan yang dimiliki oleh negara, baik itu dalam ranah perpolitikan maupun dalam ranah ekonomi. Nah, ketika negara-negara yang semacam ini ingin mengakses dan mengaplikasikan sistem demokrasi dalam negaranya, akan mengalami kesulitan, Mas Andi. Kenapa? Cukup kuatnya sejarah militer yang terlibat langsung dalam politik. Nah, di saat bersamaan Mas Andi, kenapa kemudian militer tidak bisa lepas? Institusi sipil tidak begitu memadai. Mereka lemah, sehingga pemerintah sipil ini tidak bisa mengendalikan situasi negara, di mana di negara-negara semacam ini akhirnya militer mau tidak mau yang memiliki sumber daya berlebih, baik itu di pengalaman pengelolaan pemerintahan ketika mereka menguasai semua sendi, kemudian penguasaan dan pengelolaan terhadap ekonomi, ketika kemudian demokrasi dipakai, sipil tidak mampu mengelolanya, biasanya ini akan kembali melibatkan militer untuk terjun langsung di politik. Nomor tiga, ini yang lebih parah Mas Andi. Kenapa kemudian militer tidak bisa lepas terus dari ranah politik kita? Ranah politik negara-negara yang memang punya sejarah kemiliteran kuat untuk terlibat dalam pemerintahan. Pemimpin sipilnya sendiri itu banyak bergantung dari militer dalam pengelolaan kekuasaan. Untuk mempertahankan kekuasaan mereka, biasanya karena militer ini punya segala sumber daya yang dibutuhkan, mereka berkolaborasi. Akhirnya, militer digunakan sebagai alat politik. Sehingga ketika era sebuah negara dari sistem militeristik kemudian mencoba untuk beralih ke demokrasi, ini akhirnya kerap kali gagal di tengah jalan. Karena apa? Karena memang kemampuan pemerintahan sipil sangat tidak memadai. Akhirnya apa? Lagi-lagi melibatkan militer yang dianggap sebagai penjaga stabilitas, yang akhirnya kemudian juga militer memiliki banyak kontrol di sektor ekonomi. Nah, bagaimana dengan Indonesia yang Mas Andi tanyakan? Variabel-variabel yang saya sebutkan tadi masih ada di Indonesia, Mas Andi. Secara teoretikal, Indonesia yang mengalami transisi demokrasi, kita tidak murni dalam konteks hubungan sipil militer ini mengadopsi sebagai terkait hubungan sipil militer civilian supremasi. Kita ini masih pakai hybrid, Mas Andi, di mana sipil memegang kendali penuh pengelolaan negara, akan tetapi juga masih di beberapa sektor mengizinkan untuk militer yang memiliki sejarah panjang dalam pentas perpolitikan nasional juga turut terlibat, dan itu diwadahi dalam konteks Undang-Undang TNI bahkan sebelum direvisi yang tahun 2004. Jadi yang banyak diperdebatkan kan pasal 47 nih, di mana ayat satunya TNI tidak boleh menduduki jabatan-jabatan sipil jika dia tidak pensiun. Akan tetapi di ayat 2-nya kemudian diberikan diskresi untuk lembaga-lembaga ini boleh. Sebelum direvisi, ada 10 lembaga yang boleh diisi oleh TNI aktif. Akan tetapi kemudian setelah direvisi ini, sebetulnya ada penambahan menjadi sekitar 14 atau 16 posisi yang sebetulnya itu sudah lumrah dan terjadi di Indonesia. Bahkan sebelum revisi ini diketok. Di era pemerintahan Pak Jokowi misalnya, sebetulnya institusi-institusi ini sudah pernah diisi oleh militer aktif, meskipun sebetulnya dalam undang-undang itu tidak disebutkan. Di undang-undang hanya 10 institusi, akan tetapi kemudian sebetulnya banyak lembaga-lembaga yang sudah dimasuki oleh TNI aktif untuk posisi jabatan tersebut
pegang oleh Tentara Nasional Indonesia yang masih aktif, Mas Andi. Nah, inilah persoalan-persoalan kenapa kemudian kita agak cukup rancu. Di satu sisi kita ingin mendorong penuh supremasi sipil, akan tetapi unsur kesejarahan kita, Mas Andi, tidak begitu mendukung upaya untuk sipil bersupremasi penuh. Kenapa? Sipilnya sendiri lemah, institusi-institusi demokrasinya lemah, sehingga kembali mau tidak mau militer diturut libatkan oleh pemerintahan sipil ini untuk kembali terlibat dalam dunia politik dan ekonomi kita, Mas Andi. Baik Bang Ab, revisi Undang-Undang TNI dinilai telah mencederai supremasi sipil yang ada dengan adanya pro dan kontra terhadap penambahan kementerian atau lembaga yang bisa diisi oleh TNI seperti itu. Tadi kalau yang Bang Ab jabarkan, sebenarnya TNI berada di jabatan sipil ini sudah ada di pemerintahan sebelumnya seperti itu ya Bang Ab ya. Tapi yang mau jadi saya pertanyakan adalah dari 10 bertambah menjadi 4. Artinya ada 14 kementerian lembaga yang boleh diisi oleh TNI seperti itu. Kalau Anda melihatnya seberapa penting sebenarnya Bang jajaran TNI atau para perwira tinggi mengisi jabatan-jabatan sipil ini Bang? Ya, sebetulnya Mas Andi, bukan seberapa penting TNI harus diturut sertakan dalam pengelolaan pengelolaan pemerintahan kita, akan tetapi memang itu menjadi salah satu variabel yang mesti dilakukan. Saya melihat ya, sejak 1998 reformasi bergulir, transisi demokrasi yang kita lakukan dari era Pak Harto yang sudah 32 tahun dimotori oleh ABRI waktu itu namanya, dengan dui fungsinya selain menjadi alat pertahanan negara, ABRI waktu itu diberikan keleluasaan untuk juga mengelola sektor politik dan sosial. Ini kemudian menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk segera dihapus, Mas Andi. Transisi demokrasi sejak 1998 akhirnya apa? Harus berkompromi. Di mana kompromi itu akhirnya pengelolaan, penguasaan terhadap akses informasi pemerintahan, administratif, bahkan ekonomi, pada saat itu TNI, waktu itu namanya masih ABRI, cukup gila-gilaan. Itu kenapa kita bahkan sering mendengar aset-aset mantan-mantan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu memiliki kemampuan ekonomi yang di atas rata-rata. Kenapa? Karena memang selama 32 tahun ABRI yang diberikan keleluasaan untuk memiliki dua peran selain di dunia pertahanan juga di dunia politik dan ekonomi, ini akhirnya memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk mengelola negara. Nah, ketika reformasi menyingsing tahun 1998, akhirnya pemerintahan sipil yang selama 32 tahun tidak diberikan akses untuk menyentuh sumber daya yang dikelola oleh negara, akhirnya juga belum banyak pengalaman untuk mengelola negara ini secara memadai. Itu kenapa akhirnya pemerintahan sipil dalam transisi demokrasi yang ada di Indonesia banyak kemudian meminta bantuan. Saya garis bawahi lagi, banyak yang meminta bantuan atau memaksa keterlibatan TNI aktif untuk membantu mereka dalam proses pengelolaan negara. Dan akhirnya sistem pengelolaan kita yang beralih dari model Pak Harto, dui fungsi ABRI-nya, kemudian menjadi demokrasi era reformasi yang mengharapkan supremasi sipil itu menjadi segala-galanya, akhirnya memilih kita untuk berada di sistem hybrid, di mana supremasi sipil itu tetap menjadi motor utama, akan tetapi kemudian masih memberikan keleluasaan terhadap militer yang selama 32 tahun ini memiliki peran sentral untuk pengelolaan ekonomi dan politik negara agar terlibat untuk berkolaborasi. Dan itu sebetulnya yang diwadahi dalam undang-undang TNI yang ada. Karena adanya transisi demokrasi yang berada mulai dari Pak Harto 32 tahun pengelolaan negara ini memang diisi oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, kemudian era reformasi yang tiba-tiba sipil diberikan keleluasaan penuh untuk mengelola negara, gagap. Akhirnya apa? Undang-undang TNI itu adalah jalan tengah untuk melakukan transisi demokrasi yang secara mulus, perlahan demi perlahan, akhirnya mencoba TNI untuk diarahkan ke sektor profesional.
mereka dialahkan untuk menjadi alat pertahanan negara yang hanya mengantisipasi ancaman dari luar. Itu kenapa kemudian Polri dipisah untuk TNI dan Polri. Untuk ancaman dari luar atau eksternal diberikan kepada TNI, untuk masalah kamtips keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri diberikan kepada Polri begitu. Nah, ini ada sebetulnya upaya reformasi yang dilakukan. Akan tetapi, apakah kemudian dipangkas total untuk peran TNI? Tidak, ternyata. Kemampuan TNI yang memiliki sumber daya penuh selama 32 tahun, akhirnya apa? Dalam undang-undang sebelum direvisi, diwadahi. Kita memilih pakai sistem hybrid, di mana supremasi sipil, bahwa untuk Tentara Nasional Indonesia masih berada di bawah kendali Panglima tertinggi, yaitu Presiden. Presiden dari mana? Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Akan tetapi masih memberikan diskresi khusus, keleluasaan terhadap lembaga-lembaga yang boleh diisi oleh TNI aktif. Ada berapa? 10. Nah, dari 10 lembaga kelembagaan yang boleh diisi oleh TNI ini untuk apa? Untuk kebutuhan, karena sistem pengelolaan yang dimiliki sipil belum memadai. Dan akhirnya apa? Kita mengadopsi sistem hybrid untuk memadu dan mengkombinasikan militer dan sipil, akan tetapi supremasi sipil yang tetap mengendalikan militer, di mana anggarannya sipil yang menentukan, bagaimana sistem strateginya itu masih ada di ranah kendali sipil. Mereka juga harus tetap berada di bawah komando Presiden Republik Indonesia sebagai panglima tertinggi, di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat. Nah, akhirnya apa, Mas Andi? Sebetulnya antara undang-undang yang disahkan oleh DPR kemarin dengan undang-undang yang sudah ada sebelumnya tidak jauh berbeda, Mas Andi. Nggak ada bedanya. Bahkan, Mas Andi, ya, saya akan mengutip penelitian yang dikeluarkan oleh Laboratorium 45, bahwa dia sudah mengidentifikasi, Mas Andi, dalam undang-undang ini hanya 10 kementerian atau 10 badan dan kementerian yang boleh diisi oleh TNI. Di era Pak Jokowi selama 10 tahun ternyata ada 14 lembaga kementerian yang sudah diisi oleh TNI aktif. Apa itu? Badan Intelijen Negara, jumlahnya ada 342 orang. Mahkamah Agung, jumlahnya ada berapa? 274 orang. Kemudian Lemhanas, ada 132 orang. Bakamla, ada 85 perwira aktif. Kemudian di Kemenko Polhukam, ada 64 perwira. Di Wantanas ada 52 perwira, 33 perwira ada di Kemensesnek, kemudian 26 perwira ada di Kejaksaan Agung, 19 perwira ada di BNPT, 12 ada di Basarnas, 8 ada di BSSN, 2 ada di BNPT, 2 ada di BNN. Nah, kita lihat padahal di undang-undang hanya mewadai 10. Nah, sebetulnya Mas Andi, ya, pengesahan yang dilakukan oleh era DPR sekarang ini sebetulnya hanya untuk melegal formalkan yang sudah dilakukan selama 10 tahun terakhir, agar mereka mendapatkan legitimasi, di mana selama 10 tahun terakhir adanya TNI aktif di lembaga-lembaga yang sudah diisi ini tidak pernah ada dipersoalkan sedikit pun. Nah, hal-hal yang semacam ini perlu dipahami bahwa sejatinya apa yang telah dilakukan oleh DPR dalam membahas ini secara substansial tidak ada yang berbeda dengan apa yang sudah terjadi, baik itu secara formal maupun informal. Secara formal apa? Undang-undang memang hanya memberikan akses batasan 10 badan dan kementerian yang boleh diisi oleh TNI aktif. Akan tetapi dalam prakteknya 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi ada 2.569 perwira aktif yang mengisi 14 kementerian dan lembaga. Apakah itu menjadi sesuatu yang dipersoalkan serius selama 10 tahun terakhir? Ternyata tidak. Persoalan ini muncul ketika Pak Prabowo kemudian mengambil alih kekuasaan dari pemilihan yang mandatnya diberikan langsung oleh rakyat. Nah, kebetulan Pak Prabowo ini mengharapkan, atau mungkin ya dalam asumsi saya, agar ini bisa dilegal formalkan, tidak menjadi praktek ilegal. Akhirnya kemudian apa yang secara substansial sudah kita lakukan dengan mengadopsi hybrid system dalam konteks pengelolaan negara, hubungan sipil dan militer,
hanya diperluas, ditambahkan lembaga-lembaga yang awalnya secara informal memang sudah diisi TNI aktif, akhirnya biar legal formalnya terpenuhi, dimasukkan dalam ranah undang-undang. Dan ini sebetulnya kan tidak ada yang berbeda secara substansi. Nah, mungkin Mas Andi ya, penolakan-penolakan ini karena ketidaktahuan masyarakat, ketidaktahuan pihak-pihak tertentu dalam proses dan prosedur pembahasannya yang memang banyak yang dinarasikan sembunyi-sembunyi. Nah, mungkin ini yang menjadi kemudian kesalahpahaman yang mengakibatkan penolakan-penolakan ini terus tumbuh. Menarik soal menarasikan sembunyi-sembunyi, Bang Ab. Tadi kalau sempat dijabarkan ada 2000 sekian TNI yang sebenarnya sudah mengisi selama 10 tahun di 14 kementerian dan lembaga di era Presiden Jokowi saat itu, Bang Ab. Kalau kembali lagi Bang Ab, tadi yang sempat Bang Ab sampaikan menarasikan sembunyi-sembunyi, kemudian ada salah mengartikan. Artinya ada beberapa pihak yang memang sengaja menarasikan seperti itu, Bang Ab. Kalau misalkan tadi penjabaran Bang Ab, sebenarnya ini revisi Undang-Undang TNI ini baik gitu untuk melegalkan hal-hal yang selama 10 tahun ini tidak diatur. Kira-kira kalau bisa dicermati Bang Ab, ini kira-kira siapa? Perbuatan siapa ini Bang Ab? Ya, saya melihat Mas Andi ya, orang-orang yang saat ini sedang mengkritisi kuat terkait dengan apa namanya upaya revisi Undang-Undang TNI ini adalah mereka-mereka yang ketika praktek ini dilakukan selama 10 tahun, mereka juga tidak berbuat apa-apa. Kemana mereka ketika era 10 tahun Pak Jokowi dengan kemudian banyak, kalau kita alamatkan, sebetulnya TNI-TNI aktif yang dipromosikan untuk mengisi lembaga-lembaga itu tidak sesuai undang-undang. Hanya ada karena permintaan memakai undang-undang yang lain, itu kemudian mereka mengisi jabatan-jabatan itu. Tapi dalam wadah undang-undang utamanya itu tidak disebutkan. Itu kenapa ya Mas Andi ya? Meskipun saya tidak bisa mengatakan siapa itu secara individual, tapi saya sangat meyakini bahwa ini dilakukan bagi mereka yang saat ini tidak happy betul sama Pak Prabowo. Gitu. Mas Andi masih ingat beberapa pekan yang lalu kita sempat mendiskusikan bahwa dalam waktu yang akan tidak lama, Pak Prabowo dengan baiknya pengelolaan terhadap negara, dengan tingkat approval rating karena kebijakannya yang memilih posisi tengah bawah sebagai apa namanya fokus utama. Kemudian saat ini getol betul untuk menggebuk para koruptor-koruptor yang betul-betul biadab telah merampas uang rakyat yang membuat kita miskin dan membuat pengelolaan APBN menjadi kacau balau. Maka dalam waktu yang akan tidak begitu lama akan banyak serangan-serangan yang akan tertuju kepada Pak Prabowo. Dan narasinya, sebagaimana yang telah kita proyeksi dan kita prediksikan, akan memakai sesuatu untuk membiaskan persoalan yang sejatinya ini adalah bukan persoalan serius gitu. Makanya narasi yang dikeluarkan adalah narasi-narasi yang menurut saya menjadi pertanyaan serius soal Indonesia gelap, soal kemudian sekarang Indonesia darurat. Saat ini RUU TNI yang sejatinya secara praktek sudah biasa dan lumrah dilakukan selama 10 tahun terakhir. Akan tetapi, kenapa saya kemudian mengarahkan analisis seperti itu? Karena selama 10 tahun terakhir Mas Andi, ketika ini berlaku, tidak ada mereka satupun yang bersuara keras, yang saat ini kemudian kembali bersuara ini, mencoba mengcounter TNI aktif yang berada di kementerian dan lembaga yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Nah, pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini baru muncul suaranya? Cukup keras, cukup luar biasa. Karena memang kepentingan 3 orang yang tadi itu Mas Andi, di mana tidak happy sama Pak Prabowo karena memilih tengah bawah. Yang kedua, kemudian Pak Prabowo saat ini memang approval rating apa namanya kepuasan masyarakat dan tingkat kepercayaan terhadap Pak Prabowo tinggi. Dan yang ketiga, counter attack dari perilaku Pak Prabowo yang saat ini menggebuk keras oleh para koruptor. Inilah yang saya secara asumtif, secara hipotesa saya, inilah orang-orang yang akhirnya membuat narasi-narasi ini untuk kemudian mencoba sedikit mengganggu prestasi dan apa yang diupayakan oleh Prabowo Subianto. Baik Bang Ab, kalau melihat dari segi besarnya penolakan yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya ada sejumlah elemen masyarakat sipil yang menyatakan menolak revisi undang-undang tersebut karena ada beberapa aspek yang tidak mereka setujui seperti itu.
Ini sebenarnya karena faktor tidak terakomodasikannya oleh Panja dan juga Komisi 1 DPR atau seperti apa, Bang? Kalau saya melihat Mas Andi ya, dengan objektivitas tinggi gitu, sebetulnya komplain-komplain dan kritik yang dilakukan oleh beberapa masyarakat sipil yang ada ini, kalau saya tidak boleh memakai istilah munafik, mereka ini agak hipokrit gitu Mas Andi. Sebagaimana telah saya ulas di awal tadi ya, selama 10 tahun terakhir, praktik-praktik terkait TNI aktif yang kemudian menduduki jabatan sipil, kalau kita pakai teori demokrasi ideal, ini diharamkan, akan tetapi karena kita masih menjalani era transisi demokrasi di mana selama 32 tahun kita dicengkram kepemimpinan yang militeristik, di mana dui fungsi ABRI itu menjadi lokomotif dalam penggerakkan pembangunan negara, selain peran pertahanan negara juga ada peran sosial dan ekonomi di situ yang diperankan oleh ABRI ketika itu namanya. Nah, apa yang dikritikkan mereka ini akhirnya kok kenapa munculnya baru sekarang ya? Masyarakat-masyarakat sipil ini, TNI aktif yang kita masih masa transisi ini masih diwadahi ketika era Pak Jokowi misalnya hanya boleh 10 lembaga, kemudian di antara 10 ini ternyata di era Pak Jokowi ini ada 14 lembaga kementerian atau bahkan mungkin ada beberapa yang tidak teridentifikasi, mereka tidak bersuara sekeras seperti sekarang gitu. Jadi penolakan-penolakan ini saya lihat tidak sepenuhnya dilatar belakangi karena sulitnya akses yang mereka dapatkan untuk bisa terlibat langsung dalam partisipasi dalam pembahasan RUU TNI, akan tetapi ada kepentingan yang saya lihat jauh lebih besar di balik itu. Apa? Kepentingan-kepentingan kekuasaan yang tidak lagi bisa diakses secara penuh oleh mereka-mereka ini. Karena saya lihat dan saya tengarai, meskipun masyarakat nanti bisa berasumsi, mereka-mereka yang awalnya cukup kritis terhadap apa namanya peran-peran kekuasaan selama afiliasi atau afiliator politiknya tidak ada di kekuasaan sudah bisa diidentifikasi. Oh, namanya ini, namanya ini, namanya ini. Sebetulnya mereka-mereka ini kalau kita lihat afiliasi kekuatan politiknya, kita sudah tahu berada di mana. Nah, saya melihat perjuangan mereka tetap saya apresiasi. Akan tetapi di sisi lain, kritik keras saya, kenapa ini dilakukan secara parsial begitu? Ketika mereka memiliki akses untuk bisa menjangkau kekuasaan, tidak dilakukan. Saya ambil contoh 10 tahun terakhir. Ini sudah dilakukan dan marah. Bahkan itu kalau kita mengacu pada undang-undang, itu agak cukup menerabas. Tapi mereka diam saja. Tidak ada reaksi sekuat sekarang. Akan tetapi kenapa kemudian era sekarang ini disuarakan dengan keras? Kritik ini apakah tidak baik? Baik. Akan tetapi di sisi yang lain, saya hanya ingin mengkritik dan menyoroti sikap mereka yang agak hipokrit. Jika kalau tidak bisa saya katakan sebagai munafik, kenapa 10 tahun kemarin mereka tidak melakukan apapun, akan tetapi kemudian saat ini mereka mencoba menerobos langsung seolah-olah bahwa saya adalah pegiat demokrasi paling utama. Padahal selama 10 tahun terakhir, ketika ini sudah diterabas dan banyak ditengarai tidak sesuai dengan aturan undang-undang demokrasi, mereka tidak terlalu banyak berperan. Jadi apakah ini banyak dilatar belakangi karena aksesnya cukup dibatasi? Saya pikir kepentingan yang lebih luas karena hilangnya akses kekuasaan yang dimiliki oleh mereka, inilah yang menjadi penyebab akhirnya mereka kritis. Jika lagi-lagi tidak bisa saya katakan sebagai munafik, ini adalah sebuah sikap hipokrit dari para pegiat demokrasi ini. Baik Bang Af, selain penolakan yang terjadi oleh masyarakat, kemudian yang menjadi sorotan adalah bagaimana sikap dari PDI Perjuangan yang awalnya menolak, kemudian melihat dari revisi undang-undang ini dipimpin juga oleh fraksi PDI Perjuangan, Pak Utut seperti itu. Kemudian saat paripurna kemarin juga diresmikan juga yang mengetuk palu juga oleh Mbak Puan Maharani sebagai Ketua DPR, yang juga sebagai Ketua DPP PDIP. Kalau melihat perubahan sikap dari PDI Perjuangan ini Bang Ab, Anda menilainya bagaimana? Nah, justru ini yang kemudian membuat saya agak cukup menarik, Mas Andi, terkait dengan revisi Undang-Undang TNI ini. Apa yang saya kemukakan di awal tadi, bahwa sebetulnya yang dilakukan ini hanya persoalan, apa namanya, persoalan
melegal formalkan dari praktek apa yang sudah dilakukan itu sepertinya berjalan seiring dengan apa yang apa namanya paradigmakan oleh PDIP, dan ini bisa kita kutip dari penjelasan Mbak Puan yang mengatakan bahwa sebetulnya secara substantif Mas Andi ya, memang tidak ada supremasi sipil di apa namanya dalam undang-undang ini kemudian akan diterapkan total, nggak ada. Bahkan Pak Mahfud MD pun bicara demikian. Yang memang banyak dikritik adalah soal prosedur. Akan tetapi kalau kita lihat prosedurnya juga secara tahapan-tahapan memang menurut Pak Utut Adianto sebagai ketua panja yang membahas persoalan ini, rapat di hotel itu kan juga dilakukan untuk rapat-rapat yang lain. Cuma memang secara kritik yang cukup kuat saat efisiensi malah rapat di hotel dan lain-lain, ini persoalan yang terpisah. Jadi memang ya kalau saya lihat prosedurnya dalam langkah-langkahnya itu memang kalau ada kritik kita masih bisa cukup memahami Mas Andi. Akan tetapi kalau kemudian ini diarahkan untuk sentimen publik apa namanya mengarahkan bahwa ini nanti militer akan kembali lagi, dui fungsi ABRI akan berlaku kembali, saya pikir tidak. Secara substansi apa yang dilakukan dalam pengesahan RUU ini sama persis dengan undang-undang sebelumnya, hanya penambahan 4 kelembagaan yang berdasarkan permintaan pimpinan lembaga itu untuk akhirnya TNI aktif bisa turut terlibat. Dan ini Pak Mahfud MD juga mengatakan secara substansi nggak ada persoalan serius dalam proses undang-undang ini. Akan tetapi kemudian yang hanya banyak dipersoalkan masyarakat adalah masalah prosedur. Akan tetapi juga kalau merujuk pada penjelasan dari Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin langsung, yang kemudian ikut mengesahkan langsung, di mana ketua panjanya juga dari PDI Perjuangan yaitu Pak Utut Adianto, ini menjadi sikap yang menarik. Kemudian juga kalau kita dengarkan penjelasan dari Wakil Ketua DPR Profesor Sufmi Dasko Ahmad yang mengatakan sebetulnya audiensi dengan beberapa lembaga misalnya masyarakat sipil sudah diwadahi. Nah, saya lihat Mas Andi, banyak informasi yang kemudian mencoba dialih fungsikan dari fakta sebenarnya untuk dalam tanda kutip tadi dipakai orang-orang yang menjadi penumpang gelap dalam konteks untuk mereduksi bagusnya apa namanya bagusnya kepuasan publik terhadap Pak Prabowo dan juga Pak Prabowo yang saat ini betul-betul sedang gencar menghajar korupsi. Ini adalah saya lihat apa namanya serangan balik dari orang-orang yang sebetulnya secara apa namanya perilaku tidak begitu suka dengan performa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan saat ini RUU TNI hanya menjadi salah satu variabel untuk menjadi perahu mereka agar bisa menghantam Pak Prabowo yang saat ini memang betul-betul sedang melakukan pengelolaan yang berupaya baik untuk menegakkan bangsa Indonesia menjadi sejajar dengan negara-negara maju misalnya. Baik, tadi sekilas membahas soal Pak Presiden Pak Prabowo Subianto. Kalau tadi sebelum jeda segmen 2 Bang Abs, tadi saya sempat pertanyakan adalah ending-endingnya pasti apapun persoalannya pasti ujung-ujungnya Prabowo seperti itu. Apalagi membahas soal revisi Undang-Undang TNI, melihat latar belakang dari Pak Prabowo yang berasal dari militer, apakah ini menjadi salah satu penyebab ya Bang, serangan-serangan tersebut gampang masuknya untuk menyerang personal dari Presiden Prabowo Subianto? Iya, saya jadi terpantik, jadi teringat gitu. Supremasi sipil itu kadang-kadang cukup kuat juga melekat pada diri presiden yang terpilih. Di mana kita pernah terpilih 2 kali untuk presiden yang berlatar belakang militer ketika era reformasi. Yang pertama adalah Pak SBY, yang kedua adalah Pak Prabowo. Nah, persoalannya ketika pimpinan negara ini betul-betul berasal dari supremasi sipil, kenapa tidak dijadikan waktu yang tepat untuk kemudian melakukan apa namanya upaya penguatan demokrasi sebagaimana yang saya uraikan di segmen pertama tadi tentang teori ideal bagaimana hubungan sipil dan militer. Kenapa justru di era kepemimpinan sipil betul-betul datang dari sipil itu tidak dilakukan gitu. Dan ini hanya terus diungkapkan ketika pemimpinnya adalah militer. Waktu Pak SBY juga sama, Mas Andi, untuk apa namanya kritik keras terhadap peran militer dalam dunia politik. Di era Pak Jokowi tidak begitu
keras suara-suara ini melenting karena saya lihat memang kritikus-kritikus ini banyak bisa menikmati akses kekuasaan di era Pak Jokowi begitu. Nah, ketika beralih lagi ke Pak Prabowo, kritik ini baru keras lagi. Padahal apa yang dilakukan untuk revisi Undang-Undang TNI tidak ada jauh berbeda secara substantif. Supremasi sipil masih di atas segala-galanya dalam undang-undang yang baru. Hanya ada penambahan instansi-instansi yang sebetulnya secara informal diatur oleh undang-undang yang lain itu juga sudah diisi oleh TNI-TNI aktif gitu. Nah, kalau hanya persoalan karena Pak Prabowo militer bahwa setelah pensiun militer bahkan di negara yang menjadi mbahnya demokrasi itu masih diizinkan untuk bergelut dalam dunia politik. Eisenhower misalnya. Nah, tapi untuk untuk jabatan-jabatan di jabatan sipil, memang Amerika cukup ketat tuh. Amerika, Prancis sangat ketat, Mas Andi. Tidak mengizinkan satupun jabatan sipil itu diduduki oleh militer. Bahkan Menteri Pertahanan pun itu boleh diduduki oleh ex-militer atau purnawirawan yang di undang-undangnya itu harus minimal pensiun 10 tahun awalnya, akhirnya 7 tahun, akan tetapi untuk Menteri Pertahanan dalam 2 periode terakhir ini dikasih diskresi itu. Hanya setelah setelah pensiun 4 tahun boleh menduduki jabatan Menteri Pertahanan, itu pun hanya untuk Menteri Pertahanan. Memang untuk di Amerika, Prancis sangat ketat untuk supremasi sipil ini bisa ditegakkan setegas-tegasnya. Akan tetapi untuk negara-negara yang memiliki kesejarahan militer terlibat langsung dalam pengelolaan negara, seperti salah satunya Indonesia, di mana 32 tahun Dwi Fungsi ABRI memang betul-betul mencengkram segala sektor, baik itu sosial, politik, dan ekonomi. Kemudian muncul era reformasi, akhirnya kita memilih jalan tengah. Sistem hybrid kita pakai untuk menjadi fasilitator agar kita tidak terus benturan nih. Kalau terus benturan apa? Nanti pertumpahan darah tidak akan henti-hentinya, seperti yang terjadi di Myanmar, seperti yang terjadi kemarin baru kudeta lagi Aung San Suu Kyi yang kemudian sempat memenangkan pemilu, dikudeta lagi oleh militer, sekarang juntanya berkuasa lagi junta militer berkuasa lagi di Myanmar. Kalau nanti tidak ada jalan tengah, ini akan selalu terusan terjadi begitu. Dan biasanya kalau sipil sudah bisa mengambil alih, itu pun kekuatan dan kekuasaan pengelolaannya juga sangat tidak memadai. Aung San Suu Kyi juga kita lihat ketika berhasil menjadi presiden di Myanmar, apa yang bisa dilakukan? Tidak banyak tanpa bantuan militer. Sebetulnya kalau saya melihat Mas Andi ya, ketika kita era reformasi, jalan tengah yang kita pakai hybrid dengan militer bisa bergabung, sipil untuk melakukan pengelolaan negara, itu adalah sesuatu yang paling realistis kalau menurut saya. Kenapa? Karena kekuatan utama sosial, ekonomi, politik masih ada di tangan militer. Dan sipil sebagai penganut negara demokrasi harus dikasih perlahan demi perlahan untuk supremasi secara penuh. Nah, saat ini Prabowo Subianto sedang memegang tampuk kekuasaan tertinggi. Kebetulan latar belakang background-nya adalah militer. Dan ketika kemudian ada revisi ini adalah momen bagus bagi mereka yang tidak suka sama Pak Prabowo, yang sedang getol melakukan 3 hal yang saya sebut tadi sebagai upaya untuk melakukan resistensi, minimal mencoreng-coreng lah, meskipun kalau seandainya ini akan sampai pada fase penjatuhan agak cukup jauh saya membayangkan bisa mengarah ke sana. Akan tetapi untuk meresistensi baiknya approval rating Pak Prabowo, tingkat kepuasan publik kepada Pak Prabowo, menurut saya ini akan sedikit berpengaruh terhadap itu, Mas. Di tengah polemik yang terjadi terkait dengan revisi Undang-Undang TNI, ada sejumlah pihak yang dicurigai menunggangi untuk meresistensi tingkat kepuasan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan kita ketahui juga, Bang Ab dan pemirsa, kalau revisi Undang-Undang TNI atau rancangan yang diajukan ini sebenarnya sudah diajukan oleh Presiden sebelumnya di periode DPR tahun 2019 dan 2024. Dan kalau kita melihat dari beberapa minggu ke belakang ini ada beberapa undang-undang yang disahkan ini selalu dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah terkait rancangan Undang-Undang TNI atau revisi Undang-Undang TNI yang baru kemarin disahkan. Bang Ab, terima kasih banyak sudah mau berbincang karena keterbatasan waktu. Ya setidaknya kita bisa menjelaskan, Bang Ab bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya revisi Undang-Undang ini, apa alasannya, kemudian bagaimana supremasi sipil selalu berdekatan dengan
militer seperti itu, mengapa sensitivitas antara sipil dan tentara ini terus terjadi, ini sudah bisa dijelaskan dan kita harapkan pemirsa juga di rumah dapat mengambil hal positifnya. Bang Ab, terima kasih banyak sudah mau berbincang. Bang Ab, sehat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Andi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi